Al-Ustadz Yazid Jawas. Sebetulnya beliau ini seorang ustadz salafi, wahabi, sering memberikan ceramah di mana tempat. Kita tidak pernah usir, kita tidak pernah serang dia, kita tidak pernah jawabin dia, kita tidak pernah mencegah upaya dakwah dia di lingkungan dia. Tapi belakangan makin lama makin berani mencaci maki habaib, mencaci maki majelis-majelis daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah belakangan dia buat sebuah kitab, sebuah buku. Dia katakan kalau Asy'ari itu sesat kafir, Maturidiyah itu sesat kafir. Nah begitu dia buat buku itu, saya tidak bisa diam lagi. Karena la yumkin ala ayu wahid yani an yaskut alal fitan. Semacam ini nggak boleh. Ada hal-hal semacam ini. Idza dhaharatil fitan fa'alal alim an yatakallam, an yatasaddar bi ilmi. Nah jadi begitu kita lihat sudah kelewat batas, sudah yatajawazal had, maka kita berikan jawaban satu persatu. Kita jawab apa yang diungkapkan, kita jelaskan kepada umat apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, apa itu Atsariyah, apa itu perbedaan daripada itu semua, siapa itu as-sawadul a'dzam dan lain sebagainya. Nah akhirnya setelah kita berikan jawaban ini juga dimuat di YouTube. Nah mereka mulai sedikit merendah. Mereka sudah mulai ke bawah. Kenapa? Karena umat di mana-mana bergejolak. Begitu saya sampaikan kepada umat, Ahlus Sunnah semua bergerak. Nah jadi kalau dia teruskan, itu bisa diserang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah akhirnya dia mulai menurunkan frekuensinya. Dia tidak berani lagi terang-terangan untuk mengkafirkan. Nah, tapi itu tadi, gerakan-gerakan semacam ini, gerakan Wahabiyah, gerakan Syi'iyah, ini memang tidak boleh dibiarkan. Kita mesti hadapi. Tapi kalau bagi ulama kan menghadapinya harus ilmiah, harus bil adillah wal barahin, dengan dalil, dengan argumentasi, bukan dengan otot, bukan dengan tenaga. Lain halnya manakala mereka sudah melakukan serangan-serangan dalam bentuk fisik, tentu kita akan jihad untuk melawan mereka. Nah ini persoalan yang mesti kita garis bawahi. Maka itu Yazid Jawas, kita berikan jawaban semua apa yang disampaikan, dan itu di YouTube cukup banyak. Itu hampir 200 ribuan yang melihat yang melihat itu, belum lagi yang mendownload, yang menyebarluaskan, yang membuat kaset di Indonesia. Setelah itu baru dia turunkan frekuensinya di dalam menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ini ada kabar Jangan terlalu dekat. Baru-baru ini ada kabar atau berita tentang kematian salah satu ulama Wahabi. Pertanyaan kita, bagaimana tanggapan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah mengetahui tentang berita tersebut? Apakah kita turut berbelasungkawa atau bagaimana? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda belasungkawa boleh. Anda tidak belasungkawa tidak wajib. Tapi jangan pernah Anda merasa bahagia dengan musibahnya orang. Paham ya? Nah, lebih baik Anda minta husnul khotimah. Anda minta kepada Allah selamat dunia sampai akhirat. Tapi dia pernah mencaci-caci itu dan ini. Mulut kamu jangan sampai mencaci, itu lebih bagus Anda perhatian daripada Anda memperhatikan mulut orang mencaci. Paham ya? Jangan sampai kamu nodai mulut ini dengan kebencian, dengan cacian. Biar Allah yang menghukum mereka. Mungkin dia menjadi orang tobat sebelum mati. Kalau kita mau husnudzon, kalaupun tidak, bukan kamu yang menghukum, Allah yang menghukum. Yang penting bagaimana kamu menjadi orang yang baik, tidak keluar dari kamu kecuali yang baik-baik. Selesai. Paham ya? Ya, nanti kalau enggak sama aja nanti, gitulah. Ya, terus dalam hati kadang-kadang merasa lega karena ini menyesatkan atau yang lainnya. Ya kita nggak berbicara yang mati itu ya, minta orang yang lainnya. Nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ada hal yang tidak baik daripada perbuatan kita. Jaga itu semuanya.